Halo semuanya, selamat datang di channel AI Evolution. Sahabat AI, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang sejarah kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan istilah AI. Mulai dari gagasan awal idenya hingga revolusi teknologi modern yang mengubah dunia kita sampai saat ini. Dan beberapa teknologi yang kita nikmati juga sampai hari ini. Nah, kita akan mengupas tuntas semuanya di sini. Sungguh menarik bukan? Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelum memulai, mari kita pahami dulu apa itu kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Kecerdasan buatan merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI sendiri dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, dan bahkan pengambilan keputusan. Gimana? Sungguh keren bukan? Ide tentang kecerdasan buatan sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak zaman kuno, manusia sudah membayangkan adanya mesin atau entitas buatan yang bisa berpikir. Di mitologi Yunani, ada tokoh bernama Talos, yaitu robot perunggu yang menjadi penjaga pulau Kreta. Dan filsuf seperti Aristoteles pun sudah membahas tentang logika formal yang menjadi dasar pemikiran AI pada saat itu. Dan masuk ke abad 20, fondasi AI pun mulai terbentuk. Pada tahun 1936, Alan Turing, seorang matematikawan asal Inggris, memperkenalkan konsep mesin yang berpikir, atau yang sering disebut dengan istilah Turing mesin. Model matematika yang bisa menyimulasikan logika komputasi apapun. Lalu, pada tahun 1950, Turing pun menulis artikelnya yang berjudul Computing Machinery dan Intelligence. Dan Turing juga menciptakan uji yang sangat terkenal dengan istilah Turing Test. Uji ini digunakan untuk mengukur sejauh mana mesin dapat meniru perilaku manusia hingga tak bisa dibedakan lagi. Meski uji ini sangat kontroversial, namun Turing telah membuka jalan bagi perkembangan AI. Dalam artikelnya pun, Turing juga mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat terkenal, yaitu, bisakah mesin berpikir? Setelah Turing, di tahun 1956, sebuah konferensi besar pun diadakan di Dartmouth College, Amerika Serikat. Konferensi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh dan ilmuwan penting seperti John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon, yang semuanya berperan besar dalam perkembangan awal AI. Berkumpul dan mendeklarasikan bahwa setiap aspek pembelajaran atau kecerdasan dapat dijelaskan secara tepat dan disimulasikan oleh mesin. Dan di konferensi inilah, McCarthy menciptakan istilah Artificial Intelligence. Dan untuk pertama kalinya, istilah Artificial Intelligence atau AI digunakan. Di sini jugalah lahirnya pemrograman AI pertama, seperti logic theories yang dikembangkan oleh Alan Noel dan Herbert Asimov. Program ini dapat membuktikan teorema matematika, sebuah pencapaian besar dalam dunia komputer. Tahun-tahun setelahnya menjadi era optimisme tinggi bagi AI. Program pertama seperti ELIZA, chatbot awal buatan Joseph Weizenbaum, dan SHRDLU, sistem pemahaman bahasa alami, dikembangkan. Para peneliti percaya AI akan segera menyamai kecerdasan manusia. Meskipun perkembangan AI terus berlanjut dan ekspektasi yang terlalu tinggi, sayangnya tak diimbangi dengan kemajuan teknologi yang memadai. Berbagai tantangan teknis pun muncul. Salah satu masalah besar pada masa itu adalah kurangnya data dan daya komputasi untuk menjalankan algoritma AI yang lebih kompleks. Mesin-mesin yang ada saat itu masih terbatas oleh kapasitas perangkat keras yang ada, seperti komputer yang masih terlalu lambat, dan data yang terbatas, dan metode pembelajaran yang belum cukup kuat. Beberapa proyek besar AI pun seperti Siki the Robot yang dikembangkan di Stanford menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan dunia nyata. Akibatnya, beberapa prediksi optimis tentang masa depan AI menjadi lebih pesimis. Banyak proyek yang gagal, dan dana riset yang dihentikan. Periode ini dikenal sebagai istilah AI Winter.
Memasuki tahun 1980 sampai 1990-an, perkembangan AI semakin pesat berkat penemuan baru di bidang pembelajaran mesin. Salah satunya adalah jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Konsep ini adalah konsep yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Di saat itu juga lahir konsep sistem pakar. Sistem ini adalah sistem yang berfokus pada pembuatan program untuk menyelesaikan masalah dengan cara meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Sistem ini banyak digunakan di berbagai bidang, seperti mesin di bidang medis atau XCON untuk konfigurasi komputer. Tapi sekali lagi, keterbatasan teknologi AI membuat minat ini meredup menjelang akhir dekade. Revolusi AI berikutnya datang bersama kemajuan machine learning, pendekatan di mana komputer belajar dari data, bukan lagi dari aturan yang diprogram. Algoritma seperti decision tree, support vector machine, dan neural network mulai berkembang pesat. Internet pun menyediakan data dalam jumlah besar. Di abad ke-21 pun, kita telah melihat munculnya pembelajaran mendalam dan big data. Ini memungkinkan AI untuk mengenali pola dalam data besar dengan sangat cepat. Nah, di tahun 2012 adalah tahun yang menjadi titik balik besar ketika tim Hinton memenangkan kompetisi ImageNet dengan metode Deep Learning. Jaringan saraf dalam ini menggunakan banyak lapisan untuk mengenali pola yang sangat kompleks, didukung oleh GPU dan data besar. Nah, di tahun ini pun AI berkembang sangat cepat. Kini, AI pun telah berkembang sangat pesat, di mana di antara kita telah banyak yang menggunakan tools AI dalam kehidupan sehari-hari, seperti Google Assistant, ChatGPT, AlphaGo, mobil otonom, dan robot humanoid. Seiring berjalan perkembangan AI juga membawa tantangan hingga ancaman besar bagi manusia, seperti bias algoritma, penyalahgunaan, pengganti pekerjaan, hingga potensi bahaya AI atau Artificial General Intelligence. Para ilmuwan kini berdebat soal bagaimana memastikan AI tetap aman dan etis, serta bagaimana AI bisa bermanfaat bagi umat manusia ke depannya. Nah, jadi itulah tadi sekilas perjalanan sejarah kecerdasan buatan atau AI. Dari mimpi kuno hingga teknologi canggih masa kini. Perjalanan AI sungguh luar biasa bukan? Tapi ini baru permulaan loh. Masa depan AI masih penuh potensi dan misteri. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan untuk sahabat AI, tulis pendapat kalian tentang masa depan AI di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.